Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Preview Manchester United menghadapi Glasgow Rangers. Ini merupakan lanjutan kompetisi Europa League, dimana kalau dilihat dari papan klasemen saat ini berhimpitan ya, Manchester United dan juga Glasgow Rangers itu berada di posisi ke-7 dan posisi ke-8. Glasgow Rangers ada di posisi ke-8 dengan selisih hanya 1 poin. Nah, dari situ maka menurut gue penting bagi Manchester United sebenarnya, kalau kita berbicara terkait dengan klasemen di Europa League ini, untuk bahkan bisa menang. Karena kalau menang, menurut gue posisi Manchester United untuk berada di 8 besar ini semakin terbuka, dimana saat ini hanya tersisa 2 pertandingan lagi. Jadi dengan menghadapi Glasgow Rangers, Manchester United di Europa League di partai terakhir ya, mereka ini akan tandang ke Rumania menghadapi Steaua Bukarest. Jadi menurut gua partai menghadapi Glasgow Rangers sekali lagi ini krusial untuk Manchester United supaya bisa menang. Harapannya seperti itu. Rekor dari Manchester United di Europa League ya, dari 6 pertandingan ini sebelum menghadapi Glasgow Rangers, Manchester United 3 menang, 3 seri, belum pernah kalah. Sementara Glasgow Rangers ini sudah menderita 1 kali kekalahan, walaupun mereka juga bisa meraih 3 kemenangan. Salah satu kemenangan yang fenomenal adalah ketika mereka ini tandang ke Nice ya, menghadapi OGC Nice. Pada saat itu Glasgow Rangers ini berhasil menang dengan skor telak 1-4. Di pertandingan terakhir, Glasgow Rangers ini di Europa League mampu menahan Tottenham Hotspur 1-1, di mana pada saat itu mereka tampil berbahaya, tampil menekan, dan lebih punya peluang ya, atau katakanlah mereka juga berpeluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Di kompetisi lokal, di Premier League saat di Premier League, Scottish Premier League atau Liga Skotlandia, mereka berada di posisi kedua, di bawah musuh bebuyutannya Glasgow Celtic dengan selisih poin yang cukup mencolok nih, 13 poin. Nah, sementara Manchester United di Premier League, di English Premier League, kompetisi Liga Inggris ini berada di posisi ke-13 ya. Bahkan mendapatkan hasil yang kurang baik di pertandingan-pertandingan terakhirnya, termasuk ketika mereka ini kalah 1-3 menghadapi Brighton. Memang sebelumnya mereka menang menghadapi Southampton 3-1, tapi jangan lupa di pertandingan tersebut Manchester United sempat tertinggal sampai dengan menit ke-82. Nah, kalau ditarik agak sedikit ke belakang, ya mereka fantastis, mampu menyingkirkan Arsenal adu penalti di Emirates, bermain 10 pemain pada saat itu, dan juga mampu menahan Liverpool 2-2. Kalau dari 4 pertandingan terakhir Manchester United, menurut gua situasinya ini tidak bisa diprediksi ya, tidak bisa ditebak. Mereka mampu tampil luar biasa menghadapi Liverpool dan juga Arsenal, tapi mereka kesulitan menghadapi Southampton dan juga menghadapi Brighton. Ada pendekatan yang berbeda, ada situasi yang tidak sama. Dan menurut gua masalahnya saat ini ada di situ. Jadi pendekatan-pendekatan secara detail ya, menghadapi tim yang berbeda-beda, di situ nampaknya kesulitan dari Manchester United. Bagaimana menghadapi Glasgow Rangers? Seperti gue tulis di judul, bahwa memang situasinya ini tidak bisa diprediksi. Kita tidak, atau gue paling tidak ya, tidak bisa menebak akan seperti apa Manchester United. Tapi bukan berarti terus akan pesimis gitu, paling kalah lagi atau seperti apa. Gue tidak mau berpendapat seperti itu ya. Itu menurut gue bahkan agak sedikit tidak beralasan begitu. Kalau memang dianggap bahwa oke, pasti akan kalah lagi melihat situasi menghadapi Brighton, iya, tapi kenapa tidak dilihat ke situasi ketika menghadapi Liverpool misalnya, ataupun ketika menghadapi Arsenal, atau ketika menghadapi Southampton. Maksud gue adalah situasi ini tidak pasti dengan Manchester United. Mereka bisa tampil luar biasa, tapi di sisi lain mereka juga bisa tampil memalukan. Ini sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Dan bermain di Old Trafford bagi Manchester United musim ini juga tidak bisa
tidak ada jaminan begitu ya, mereka tampil di kandang maka mereka akan bisa mendapatkan hasil positif. Enggak seperti itu. Menghadapi Brighton misalnya, mereka tampil buruk menurut gua, dan itu terjadi di Old Trafford ya kan. Menghadapi Southampton pun juga demikian, mereka sempat ada periode-periode kesulitan dan itu juga terjadi di Old Trafford. Jadi menurut gua ini situasi yang sulit untuk diprediksi. Di Europa League sendiri, Manchester United ini di pertandingan terakhir ya, mereka berhasil menang 1-2 menghadapi Victoria Plzen. Pada saat itu mereka sempat tertinggal 1-0 tapi mereka akhirnya bisa mampu membalikkan situasi menjadi 1-2. Oh ya, menghadapi Glasgow Rangers sendiri pun ini juga bukan pertandingan pertama musim ini, karena Manchester United sempat mengadakan uji coba ya pada saat itu menghadapi Glasgow Rangers, di mana Manchester United menang 2-0. Pada saat itu Joe Ugil mencetak gol, lalu juga Ahmad mencetak gol di pertandingan tersebut. Manchester United menang 2-0. Tapi tentu saja situasinya saat ini tidak sama nih, karena pelatihnya juga sudah berbeda ya. Nah sekarang nih, apa yang harus dilakukan oleh Manchester United? Pertama menurut gue, mereka harus tampil solid sih. Mereka harus tampil disiplin. Kedisiplinan ini salah satu yang dikeluhkan oleh Ruben Amorim ya. Lalu juga mereka harus, menurut gue, tampil kreatif. Mereka harus tampil bernyali. Tidak bisa melakukan kesalahan-kesalahan individual error yang gak penting, seperti yang dilakukan oleh Andre Onana misalnya di pertandingan menghadapi Brighton, ataupun juga pemain-pemain lain. Karena menurut gue, ketika menghadapi Brighton, Andre Onana melakukan kesalahan fatal, tapi kalau dilihat ya, pemain lain pun juga banyak sekali yang melakukan kesalahan-kesalahan di pertandingan tersebut. Dan ini menjadi situasi yang penting karena Glasgow Rangers di sisi lain juga pastinya mereka mengincar kemenangan. Karena kalau mereka bisa menang menghadapi Manchester United, apalagi kemenangan di Old Trafford ya, ini kan sesuatu hal yang diharapkan bisa menjadi semacam kayak booster di perjalanan mereka musim ini. Di pertandingan terakhir, Glasgow Rangers akan menjamu Union Saint-Gilloise di Glasgow. Jadi mereka kalau mereka mampu mengambil hasil positif di Old Trafford, peluang mereka untuk finish di 8 besar juga semakin terbuka. Jadi kedua tim ini sama-sama melihat partai di Old Trafford ini, baik itu Manchester United maupun Glasgow Rangers, merupakan partai yang menentukan menurut gue untuk perjalanan di babak selanjutnya. Gue secara ringan amatiran berharap Manchester United bisa menang, sehingga mereka tidak harus, katakanlah seperti itu ya, terlalu menggantungkan ke partai terakhir nanti ini, ketika mereka harus away jauh ke Rumania menantang FC Steaua Bukares. Nah, saat ini kira-kira formasi seperti apa yang akan diturunkan oleh Ruben Amorim? Gua berpikir dari sisi formasi tentunya akan sama ya, 3 center back. Dari penjaga gawang, gua berharap Andre Onana diistirahatkan, Altay Bayindir yang diberi kesempatan. Namun, kalau melihat dari apa yang terjadi dengan Manchester United, khususnya Ruben Amorim, peluang Andre Onana untuk tetap diturunkan itu nampaknya besar. Dan kalau seandainya itu yang dipilih oleh Ruben Amorim, gua sebagai fans, gua ada 100% di belakang, 110% di belakang Ruben Amorim. Gua tidak akan menganggap keputusannya begini dan begitu dulu, karena dia yang lebih tahu kondisi tim. Walaupun gua secara ringan amatiran lebih berharap ke Altay Bayindir. Walaupun nanti mungkin kalau seandainya ada Onana yang diturunkan, belum pasti akan mengatakan, fans saya banyak yang mengatakan, ini pasti akan kalah seperti apa. Gua tidak dalam posisi seperti itu sih. Gua percaya mudah-mudahan Ruben Amorim bisa memberikan kemenangan bagi Manchester United. 3 center back. Menurut gue di sebelah kanan mungkin seorang Leny Yoro akan diturunkan ya. Lalu gak Leny Yoro. Gue lihat Leny Yoro di 2 pertandingan ketika dia turun, ketika menghadapi Southampton maupun juga ketika menghadapi Brighton, dia kesulitan betul di situ. Jadi gue mungkin menilai seorang Matthijs de Ligt tampil di center back sebelah kanan, lalu di tengah Harry Maguire, dan di kiri Lisandro Martinez bisa tampil kembali. 4 gelandang di depannya, wingback sebelah kanan Noussair Mazraoui, wingback sebelah kiri
seorang Diogo Dalot. Lalu dua pemain tengah, Kobbie Mainoo serta Ugarte ya menurut gua. Lalu dua gelandang serang di depannya, Amad Diallo serta Bruno Fernandes. Dan ujung tombak adalah seorang, menurut gua, Rasmus Højlund akan diberi kesempatan lagi oleh Ruben Amorim. Menarik, selain situasi squad ya secara keseluruhan, juga individu-individu yang saat ini dikabarkan punya peluang untuk lepas dari Manchester United, terutama Alejandro Garnacho. Apakah tetap akan dilibatkan di squad atau seperti apa ya? Ini juga menarik sih menurut gua untuk dinantikan. Cuman feeling gua sih kayaknya Garnacho tidak akan dilibatkan di squad. Harapannya sekali lagi Manchester United bisa menang, tapi ini merupakan situasi yang susah untuk diprediksi. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.